Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Mu'allamah SPD. Saya mengajar di TK Ijtihadul Muslimin Rangsot Timur, Kabupaten Lombok Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada program studi sosiologi di LPTK Universitas Hamzan Wadi Pancor dengan nomor peserta 240 501 070 228. Saya akan menyelesaikan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau semua sehat, semua baik, insya Allah kegiatan kita akan berjalan dengan baik. Baiklah anak-anakku semua, kita akan cek dulu kebersihan di sekitar kita, di depan, di belakang mungkin ada sampah. Kita cek dulu sebelum kita mulai ya. Oke, sudah aman apa enggak? Aman. Baiklah, kita berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semua, ibu guru ingin mengabsen dulu kehadiran kalian semua di sini ya. Arini, Dea Saskia hadir. Dende Nopi Ana Dewi Lestari, Dina Marianti, Azila Alifa Fitriani, Nikade Pita Yuliawati, Nisa Aulia, Zaskia Korila Agi ya. Hadir semuanya ini? Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Terima kasih anak-anak ibu guru semua karena hari ini semuanya hadir ya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ibu guru minta semuanya kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia tanah airku, tumpah darah. Salah aku berdiri dipandu ibuku, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menyebutkan beberapa konsep tentang sosiologi dan manfaat belajar sosiologi. Nah, itu tujuan pertama nanti yang akan sama-sama kita bahas pada materi kita pada hari ini ya anak-anakku semua ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya menyimpulkan beberapa materi yang telah kita pelajari. Dan nanti di tujuan pembelajaran kita yang terakhir nanti kita membuat kesimpulan ya. Kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita sama-sama pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu guru semua,
sebagai motivasi ya, acuan belajar kita ya. Apakah anak-anakku semua sering dengar P5? Apa itu P5? Profil pelajar Pancasila ya. Di situ dia pengertiannya ya. Profil pelajar Pancasila adalah standar untuk tercapainya kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk deskriptif. Teori ini ada 6 ciri-ciri ya. Coba kita sama-sama lihat 6 ciri-cirinya ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada yang kedua. Yang kedua ini mandiri. Kemudian bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global ya. Mengapa individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi? Coba bangku yang di tengah, siapa bisa menjawab kira-kira? Oke, boleh yang di sini ya. Individu dan masyarakat adalah bagian penting dari sosiologi karena sosiologi mempelajari hubungan antara manusia. Iya. Bagaimana masyarakat dapat terbentuk? Ya, oke itu. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. 1, 2, 3. 1, 1 antar individu. 2, 2 individu kelompok. 3, 3 antar kelompok. 1, 2, 3 bentuk interaksi. Ya, kita lanjut dengan pengertian ilmu sosiologi menurut para ahli ya, atau menurut para tokoh ya. Ya, di sini pengertian sosiologi menurut para ahli atau para tokoh. Yang pertama menurut Anthony Giddens ya. Menurut Anthony Giddens, sosiologi merupakan studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok dan masyarakat. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antar orang-orang dalam bermasyarakat. Sedangkan menurut Max Weber, bahwa kajian pokok sosiologi adalah tindakan sosial, namun tidak semua tindakan sosial dapat dianggap sebagai tindakan sosial ya. Nah, nanti Bu Guru ada tugas ya. Menurut Max Weber itu kajiannya adalah tindakan sosial ya. Sosiologi adalah tindakan sosial, tapi tidak semua tindakan sosial dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Contoh misalkan kita menanam bunga di rumah secara pribadi untuk kepentingan kita pribadi, untuk hiasan rumah kita secara pribadi. Apakah itu termasuk tindakan sosial? Ya. Ya, itu tidak termasuk tindakan sosial. Lalu yang seperti apa termasuk tindakan sosial? Misalkan kita menanam bunga, misalkan untuk acara perlombaan bersama gitu, melibatkan masyarakat yang akan hasilnya kita akan lombakan, terus mendapatkan juara begitu ya. Itu termasuk tindakan sosial apa bukan? Termasuk tindakan sosial. Baiklah anak-anakku semua, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Ya, di sini dalam kajian lain, ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktural sosial, proses sosial, dan perubahan. Jadi menurut ketiga pakar dan pendapat lain, ilmu sosiologi itu intinya dia mempelajari tentang masyarakat. Dalam penjelasan lain, ilmu sosiologi adalah sebagai bagian dari ilmu sosial, yang objek kajian ilmu sosiologi adalah masyarakat.
Pandangan tentang masyarakat menurut para ahli ini lagi ya. Menurut Selo Sumarjan ya, masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut J.L. Gillen dan J.P. Gillen, masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan, persatuan yang sama ya. Nah, masyarakat itu mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan, persatuan yang sama ya. Kita di masyarakat ya, ada berbagai macam tradisi kita ya. Kalau kita di sini di Bayan biasanya kita tradisinya Maulid adat misalkan ya. Itu masih tetap diadakan ya. Ya, itu termasuk dari tradisi ya. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi berfokus pada, nah Bu Guru ada gambar nih di depan nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Siapa bisa mentelaah ini kegiatan apa ini? Berdiskusi, bagus. Apalagi? Bermusyawarah ya. Nah ini bentuk hubungan timbal balik antar manusia dan manusia lainnya. Manusia itu tidak bisa sendiri ya. Kita pasti membutuhkan individu lainnya ya. Oke. Kemudian ini gambar yang kedua ini menceritakan apa ini? Siapa bisa menjelaskan ini? Belajar, benar ya. Terus jawab aja, jawab. Mempraktekkan. Ya, ini gambar yang menjelaskan tentang hubungan antar individu dan kelompok. Jadi di depan itu ada seorang guru ya, gambarnya itu ya, menjelaskan kepada kelompok murid ya. Nah, selanjutnya ini gambar apa di depan ini? Gambar interaksi ya, hubungan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, sekarang Ibu Guru ada video untuk kita amati bersama ya. Video yang anak-anakku semua amati tadi itu bercerita tentang apa? Ya, Pak Omar yang sedang sakit ya. Itu contoh dari individu dengan individu dalam komunitas. Jadi proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat ya. Yang pertama ada interaksi sosial individu dengan individu ya. Jadi proses yang timbul di sini ada bekerja sama, ada persaingan ya. Proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat, yang pertama interaksi sosial individu dengan individu. Apa prosesnya yang timbul di sini? Ada kerjasama. Dua individu saling membantu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Misalkan ya, ada dua orang sahabat bekerja sama dalam satu tugas ya. Misalnya tugas kelompok di sekolah. Pernah melakukan tugas kelompok di sekolah kan? Ya. Yang namanya kelompok bersama dengan anggota kelompoknya ya. Yang kedua persaingan ya. Atau kompetisi ya. Nah, di mana di sini dua individu bersaing untuk mendapatkan sesuatu ya. Misalkan dua pelamar bersaing mendapatkan satu posisi kerja ya. Nah, di sini antar dua pelamar ya yang bersaing dalam untuk mendapatkan sesuatu posisi kerja ya. Proses yang kedua yaitu interaksi sosial dengan individu ya. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Oke, Bu Guru minta
Yang bangku satu orang perwakilan ya. Mulai dari bangku yang di sini ya. Kelihatan tulisannya? Oke, yang dari sini dulu, silahkan. Proses yang timbul konfirmasi, individu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai kelompok. Contoh siswa baru mengikuti aturan OSIS. Integrasi sosial, individu menjadi bagian yang utuh dari kelompok. Contoh orang diterima yang dalam komunitas. Ya, ini yang kedua ya, interaksi sosial individu dengan kelompok. Ya, selanjutnya Ibu Guru minta yang bagian bangku di tengah ya, untuk melanjutkan membaca yang di depan ya. Marginalisasi individu tercipta dari kelompok karena perbedaan tertentu. Contoh, seseorang diasingkan karena pandangannya berbeda. Ya. Ketiga ya, interaksi sosial kelompok dengan kelompok ya. Lalu apa saja proses yang timbul nih dari poin yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok ya. Nah, interaksi sosial kelompok dengan kelompok, proses yang timbul itu yang pertama di sini ada koalisi, yang kedua kompetensi antar kelompok, yang ketiga konflik antar kelompok, kerjasama antar kelompok. Dua kelompok bersatu untuk tujuan yang sama, misalkan dua partai politik berkoalisi dalam pemilu, jadi ada antar kerjasama dalam satu tim dia ya. Kemudian kompetisi antar kelompok, Bu Guru minta yang sebelah sini, yang di tengah, yang kompetisi antar kelompok. Ya, kompetensi antar kelompok. Ya, itu proses yang timbul ya. Yang kedua itu kompetisi antar kelompok. Jadi kelompok bersaing untuk mendapatkan sumber daya, kekuasaan atau pengaruh. Misalkan dua perusahaan yang bersaing dalam pasar ya. Ya, jadi setiap kelompok ya, setiap kelompok dengan kelompok pasti ada di sana yang namanya perbedaan pendapat ya. Pasti di sana ada perselisihan dan juga ada bekerja sama untuk menyelesaikan konflik ya secara bersama. Mengidentifikasi berbagai gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi gejala sosial ya diartikan sebagai masalah sosial ya. Ya, masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ada dua faktor yang mempengaruhi gejala sosial tersebut ya. Jadi yang pertama di sana ada faktor kultural ya. Ya, yang pertama faktor kultural ya. Segala hal yang berkaitan dengan budaya yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak ya seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Budaya di sini mencakup nilai-nilai norma, adat istiadat, kepercayaan, bahasa, simbol dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalkan tadi budaya kita tadi misal seperti maulid adat itu ya, itu yang sudah diadakan oleh nenek moyang kita terdahulu. Nilai norma sosial seperti menghormati orang tua, hidup bergotong royong ya. Tradisi adat istiadat seperti upacara adat, tata cara pernikahan atau cara berpesta ya. Kepercayaan dan agama ya yang mempengaruhi cara hidup dan keputusan dalam hidup bermasyarakat. Bahasa ya sebagai
alat komunikasi dan identitas budaya di satu kelompok. Jadi ya, kita mohon maaf ya, kita kadang punya teman yang agamanya beda dengan kita. Kita harus sama-sama saling menghormati. Boleh tidak kita saling membeda-bedakan di dalam kelas. Ya, kita sama-sama saling menghargai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing ya. Faktor yang kedua yaitu faktor struktural, kondisi-kondisi sosial yang bersifat sistematik atau berkelembagaan yang mempengaruhi kebutuhan kehidupan individu dan kelompok dalam bermasyarakat. Faktor ini berasal dari struktur sosial, yaitu pola hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang membentuk posisi, peran, dan status sosial tertentu. Misalkan ya, ya itu ada contohnya ya, stratifikasi sosial seperti perbedaan kelas sosial, kaya, miskin ya, yang terhadap pendidikan atau layanan kesehatan. Peran dan satuan sosial misalkan seseorang yang berasal dari keluarga petani mungkin memiliki akses pendidikan yang lebih terbatas dibanding dengan pejabat. Kemudian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu tadi nilai-nilai Pancasila yang kita awal tadi kita bahas ya. Bu Guru ada lagunya ya. Kita selingan pakai lagunya ya. Yang 6 dimensi ya. Profil pelajar Pancasila ya. Kita sama-sama ya. Sebagai selingannya kita nyanyikan sama-sama, ikuti Bu Guru. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, di sini ada tugas kelompok. Ya, sebelum kita tugas kelompok, Bu Guru akan membagi tugas kelompoknya dulu ya. Tapi sebelum dibagi tugas kelompok, Ibu Guru minta ini dibagi dulu ya. Dibagiin temannya 1 berdua ya. Silakan dibagi dulu. Oke, anak-anak Ibu Guru semuanya, karena bukunya sudah dibagi ya. Sekarang kita bagi kelompok menjadi 5 ya. Nah, kita mulai baginya dari berhitung sampai 5. Nanti cari temennya masing-masing sesuai dengan angka yang didapat. Ngerti maksud Bu Guru? Misalkan angka 1 cari temennya angka 1. Angka 2 cari temennya angka 2. Dan itu yang akan jadi kelompoknya. Kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Oke, kita mulai berhitung dari sini ke belakang ya. Terus ke sini sampai ke sana ya. Oke, mulai dari sini. 2. Terus. Oke, karena sudah dibagi, sekarang cari kelompok masing-masing ya. Sekarang duduk di masing-masing kelompok ya. Oke. Nanti
masing-masing kelompok di sini ada penjelasannya ya. Membuat 3 contoh di sini ya. Oh, Bu Guru bagiin dulu biar dilihat ya. Oke. Oke, Bu Guru ingin masing-masing kelompok untuk maju menjelaskan ke depan ya. Satu perwakilan dari masing-masing kelompoknya ya. Oke, kelompok mana yang siap duluan? Nah, masing-masing kelompok satu orang mewakili ke depan ya. Oke. Oke, yang pertama kelompok ini udah siap duluan, silakan. Enggak. Nah, itu kelompok satu contoh ya. Ya, terima kasih buat kelompok berapa tadi? Apa ada yang bisa menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi? Ya, Bu Guru minta masing-masing kelompok dapat mewakili satu orang ya untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kelompok 1. Ya, boleh di tempat duduknya masing-masing. Kesimpulan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia baik sebagai individu atau kelompok. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya 5, silakan kelompok 5. Dan antar kelompok dalam mengamalkan dalam proses integrasi tersebut. Kelima sebagai bagaimana sosial seperti kerjasama, konflik, kontribusi dan lain-lain. Ya, terima kasih buat kelompok 5 ya yang sudah membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, terima kasih buat kelompok 2 yang sudah menjelaskan ya, yang sudah membuat kesimpulan pada hari ini ya. Karena masing-masing kelompok sudah membuat kesimpulan ya. Bukan ya. Baiklah, sekarang kita akan simpulkan secara bersama-sama ya. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Fokus utama kajiannya adalah hubungan timbal balik antar manusia ya, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dan individu ya. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, sebelum kita akhiri dengan doa ya, kita sama-sama mengecek dulu kembali alat tulis kalian ya. Sebelum kita akhiri dengan doa, bukunya dikumpulkan kembali. Ya, baiklah anak-anak ibu guru semua. Mungkin besok kita akan melanjutkan materi tentang objek kajian sosiologi ya. Ya. Sebelum kita tutup dengan doa, ibu guru berpesan ya sebelum kita akhiri, sebelum pulang ya. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Ya, pulang langsung ke rumah ya. Jangan pergi main-main dari sekolah ya. Kalau mau pergi ada urusan lain silahkan pulang dulu ke rumah dan izin sama orang tua masing-masing ya. Kalau dapat izin dari orang tua, baru kalian boleh keluar dari rumah ya. Ya, siap. Baiklah, marilah kita sama-sama
Tutup dengan sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tadi ya, Bu Guru ingin tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang ya.